Oke anak ibu, sebelum kita melakukan aktivitas kita, melakukan segala pekerjaan kita satu hari ini, mari kita beribadah kepada Tuhan. Kita mulai ibadah kita dengan lagu pujian yang berjudul Pekerja Kristus. Semua anak ibu ikut bernyanyi di rumah ya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu, buat kesehatan yang Engkau berikan kepada kami satu persatu Tuhan, sehingga kami dapat Tuhan melakukan MPLS hari terakhir kami ini Tuhan. Bapa yang baik, biarlah Tuhan Engkau yang menyentuh satu persatu hati kami, siswa kami, anak didik kami Tuhan yang berada di rumah, untuk Tuhan hati tertuju kepadamu, untuk mendengarkan firman-Mu, supaya Tuhan apa yang semua kami lakukan, segala pekerjaan aktivitas kami itu atas kehendak dan rencana-Mu dan atas pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Engkau di atas kami satu persatu agar kami dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 63 ayat 15 sampai Yesaya 64 ayat 1 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Pandanglah
dari surga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Di manakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu, hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu? Janganlah kiranya engkau menahan diri. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh, Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu, dan mengapa Engkau tegarkan hati kami, sehingga tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hambamu, oleh karena suku-suku milik kepunyaanmu. Mengapa orang-orang fasik menghina tempat kudus-Mu? Para lawan kami memijak-mijak baik kudus-Mu. Keadaan kami seolah-olah kami dari dahulu kala tidak pernah berada di bawah pemerintahan-Mu. Seolah-olah namamu tidak pernah disebut atas kami. Sekiranya Engkau mengoyakkan langit dan Engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapan-Mu. Seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena Engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun. Sion sudah menjadi padang gurun, Yerusalem sunyi sepi. Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji Engkau, sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Melihat semuanya ini ya Tuhan, masakan Engkau menahan diri? Masakan Engkau tinggal diam dan menindas kami amat sangat? Demikian firman Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul Alam Pertobatan. Seperti mendengar suara alarm yang mengingatkan kita untuk melakukan sesuatu, demikian kehidupan bangsa Israel yang menggemakan pertobatan. Mereka memohon agar Allah tidak lagi menyembunyikan dirinya dan berkenan menunjukkan kasih sayangnya. Orang-orang telah berpaling dan tegar hati sehingga menyimpang dari jalan Tuhan. Bait suci hancur, kota-kota pun hancur. Kepekaan Nabi Yesaya terhadap kondisi bangsa Israel saat itu menuntun dirinya untuk berseru kepada Allah
mewakili bangsa Israel. Bangsa Israel kurang peka dengan kondisi peristiwa mereka sendiri. Meskipun banyak peristiwa terjadi, kejadian terjadi, seolah semua itu dianggap mereka berlalu begitu saja. Padahal bisa jadi peristiwa yang terjadi adalah peringatan yang diberikan oleh Allah. Agar apa? Agar bangsa Israel bertobat. Setelah semuanya hancur, barulah sebagian dari mereka berkeinginan untuk menyatakan pertobatan kepada Tuhan. Mereka bersedih melihat orang-orang merendahkan Allah. Nabi Yesaya meyakini bahwa Allah turun tangan dalam peristiwa-peristiwa sejarah manusia sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Hal itulah yang menjadi landasan bagi Yesaya untuk mengakui segala kesalahan dan dosa bangsanya. Nabi Yesaya di sini memohon kepada Allah untuk turun tangan dalam berbagai peristiwa yang dihadapi bangsa Israel. Ia memohon agar Allah berkenan menyelamatkan orang-orang yang menantikan pertolongannya. Nabi Yesaya juga memohon agar Allah berkenan menunjukkan kasih sayangnya. Bersyukurlah bila kita diberi kepekaan untuk menangkap rangkaian peristiwa yang terjadi di sekitar kita sebagai alarm yang mengingatkan kita supaya untuk bertobat. Barangkali tidak banyak orang yang terpanggil untuk menyatakan pertobatan dan memohon belas kasih Allah. Sebagaimana bangsa Israel pada zaman itu diingatkan karena dosa-dosanya, kita pun mendapat peringatan yang sama pada saat ini. Mari kita semua mengakui dosa dan memohon pengampunan Tuhan. Kiranya Allah berkenan hadir dalam berbagai peristiwa yang kita alami dan menyelamatkan saya, anak ibu semua, dan seluruh umat yang berseru kepada Tuhan. Demikian renungan kita hari ini. Mari kita semua tanamkan firman Tuhan di hati kita masing-masing. Kita merespon firman Tuhan dengan pujian selidiki aku, seraya kita merenungkan apakah kita benar-benar sudah bertobat dan mengasihi Tuhan sebagai juru selamat kita. Kita nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati. Lihat hatiku
kesehatan yang Engkau berikan. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami memiliki pertobatan yang benar-benar Tuhan mengasihi Engkau. Kami benar-benar Tuhan mengerti apa kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Bantulah kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu agar kami tetap berada di jalan-Mu. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Kami letakkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Materi oleh Bapak Wakil Kurikulum, Bapak Poster Segala SPD GM dengan
materi profil pelajar Pancasila. Pada hari yang ketiga, Ibu akan membawakan materi mengenai belajar efektif dan tata krama. Selamat datang Ibu ucapkan kepada peserta didik baru di SMA Kristen Kalam Kudus Medan. Jadi, sebelum kita memulai materi PLS hari ini, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Ria Sipayung, Ibu bagian kesiswaan dan mengajar bidang studi geografi. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, kita sedang berada pada masa pandemi COVID-19 yang menyebabkan interaksi kita menjadi terbatas. Kondisi pandemi sangat berpengaruh pada kegiatan pembelajaran di sekolah, di mana kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah belum bisa dilakukan. Kemudian, karena anak-anak sekalian tidak bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru dan teman-teman, maka pembelajaran didominasi kegiatan pembelajaran daring atau online, dan anak-anak sekalian belajar dari rumah. Selama pembelajaran daring, ada beberapa kendala yang dihadapi peserta didik. Di antaranya, 1. Bingung dengan materi karena tidak ada penjelasan langsung dari guru. Nah, yang biasanya kalau secara luring, anak didik bisa langsung mendengarkan penjelasan dari guru di depan kelas. Kedua, motivasi belajar menjadi turun dan cepat bosan. Ketiga, kondisi lingkungan belajar yang tidak mendukung. Contohnya ada ribut di sekitar rumah. 4. Sarana dan prasarana yang tidak mendukung. Contoh, ketika melakukan pembelajaran secara online, tiba-tiba sinyal buruk. Pertanyaannya, apakah kendala tersebut membuat semangat belajar kita menjadi turun? Tentu saja tidak. Kita harus tetap belajar untuk masa depan. Karena setiap masalah atau kendala pasti ada solusinya. Untuk pembelajaran nanti, Bapak Ibu guru akan menggunakan berbagai jenis media. Di antaranya WhatsApp, Google Classroom, Google Form, YouTube, Zoom, dan juga Google Meet. Sehingga kegiatan pembelajaran jadi lebih menarik dan menyenangkan. Jadi, tidak ada alasan bahwa kegiatan pembelajaran daring itu membosankan ya. Kedua, manfaatkan internet dengan maksimal untuk mencari referensi materi pembelajaran, bisa melalui Google ataupun YouTube. Ketiga, anak-anak bisa menentukan tempat ternyaman di sudut rumah untuk belajar. Caranya bagaimana? Ikuti tips berikut ya. Pertama, usahakan tempat belajar tidak jadi satu dengan kamar tidur. Karena biasanya jika tempat belajar dekat dengan tempat tidur, maka kamu akan tergoda untuk tidur sehingga KBM pun terbengkalai. Kedua, mencari tempat yang tenang dan tidak mengganggu konsentrasi sehingga kegiatan pembelajaran kalian menjadi lebih maksimal. Ketiga, menjaga kebersihan dan kerapian tempat belajar. Bayangkan kalau meja belajar kalian tidak rapi dan kotor, pastinya kalian jadi malas belajar. Terakhir, merancang tempat belajar yang menyenangkan dan nyaman. Jadi anak-anak sekalian bisa menempel slogan-slogan penyemangat di meja belajar ataupun mendesain meja belajar semenarik mungkin sehingga anak-anak semangat untuk belajar. Pada saat pembelajaran daring, anak-anak juga bisa melakukan kegiatan awal seperti saat luring. Persiapkan diri dengan rutinitas, mandi, sarapan, berdoa, dan sebagainya. Lalu, siapkan buku pelajaran dan alat tulis. Kemudian mengikuti pelajaran dengan sesama sesuai jadwal dan mencatat hal-hal penting. Kelima, jangan menunda waktu untuk mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Kerjakan semua tugas dengan baik dan kumpulkan tepat waktu. Semakin cepat dikerjakan, akan semakin baik. Semakin sering menunda pekerjaan, akan menimbulkan rasa malas yang merugikan. Keenam,
fokus pada kegiatan pembelajaran. Hindari mengambil kegiatan lain selain belajar pada jam belajar, seperti main game, main media sosial, nonton TV, dan lain sebagainya. Jika anak-anak melakukan hal itu pada saat jam belajar, maka tingkat fokus kalian akan berkurang dan hasil belajar tidak akan maksimal. Ketujuh, berinteraksi dengan guru dan teman terkait pembelajaran dengan teknologi. Jangan malu bertanya saat tidak paham materi. Berdiskusi dengan teman melalui WhatsApp, chat, video call, Meet, Zoom, atau media lainnya. Berinteraksi dan bersosialisasi melalui teknologi bisa menciptakan motivasi yang positif, sehingga belajar bisa dilakukan dengan efektif. Dan yang kedelapan, yang paling penting, jaga kesehatan. Dengan cara patuhi protokol kesehatan, hindari begadang, makan makanan yang bernutrisi, olahraga teratur, dan hindari stres. Tata krama sudah menjadi bagian penting dalam hidup kita. Nah, apa itu tata krama? Tata krama berasal dari terdiri dari dua kata, tata dan krama. Tata artinya adat, aturan, norma, dan juga peraturan. Krama berarti sopan santun, tindakan, kelakuan, dan perbuatan. Secara sederhana, tata krama berarti adat sopan santun ataupun kebiasaan sopan santun. Kali ini kita akan bahas penerapan tata krama pada proses pembelajaran daring yang dilakukan melalui kegiatan sinkronos, yaitu tatap muka virtual melalui Meet, Zoom, dan kegiatan asinkronos seperti mengerjakan dan mengupload tugas yang ada di GCR serta diskusi di forum GCR. Adapun tata krama yang harus dilakukan saat kegiatan sinkronos, yang pertama, tepat waktu dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kedua, menggunakan bahasa sopan dan baik. Ketiga, membuka kamera ketika guru bicara dan berpenampilan rapi dan sopan. Selanjutnya, tata krama saat asinkronus. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Kedua, menanggapi pesan yang diterima. Ketika guru mengirim sesuatu di forum, harus segera menanggapi. Ketiga, mengupload tugas tepat waktu. Demikianlah materi kita mengenai tata krama dan tips belajar efektif. Nah, jadi mari di tengah pandemi ini kita tetap terus mengikuti protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Nah, ini juga sedang PPKM ya, dan diharapkan kita berada di rumah saja. Harapannya anak-anak ibu tetap jaga kesehatan di rumah, tidak kemana-mana, sekiranya pandemi ini cepat berlalu. Tetap semangat. Nama saya Kevin Christopher Jamesi, saya dari kelas 10-3. Bakat saya salah satunya ada di bidang menggambar. Berikut hasil karya saya selama masa di SMP. Setelah menggambar, saya juga bisa mainkan alat musik gitar meskipun tidak terlalu mahir. Berikut contohnya.
Oke, itu dia tadi. Sekian dan terima kasih. Salam Pramuka, salam. Shalom, selamat pagi adik-adik Pramuka, penegak kelas 10 SMA Kristen Kalam Kudus Medan yang baru bergabung. Saya mengucapkan selamat bergabung di SMA Kristen Kalam Kudus Medan. Perkenalkan, nama saya Manajer Purba. Saya sebagai pembina Pramuka di SMA Kristen Kalam Kudus Medan. Apa itu Pramuka? Pramuka merupakan suatu program kepanduan dan merupakan ekstrakurikuler wajib di tingkat SMA. Jadi di masa pandemi ini, biarpun tidak bisa kita secara langsung dalam kegiatan Pramuka, tetapi melalui daring juga kita akan menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di dalam Pramuka. Jadi mari adik-adik semuanya, biarpun di masa pandemi ini kita harus tetap mengikuti kegiatan Pramuka agar kita juga tetap sehat dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Jadi mari adik-adik semua, nanti kegiatan Pramuka juga kita akan di setiap kegiatan Pramuka itu kita ambil manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Cukup sekian, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Salam Pramuka. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian, peserta pengenalan lingkungan sekolah SMA Kristen Kalam Kudus Medan. Baiklah, saat ini kita akan mendengarkan hasil pengumuman lomba yang sudah kita laksanakan selama 3 hari selama pengenalan lingkungan sekolah. Baiklah, ibu akan membacakan pemenangnya. Ibu akan mulai dari urutan yang ketiga. Urutan ketiga jatuh pada Kevin Christopher dari 10-3. Selamat buat Kevin. Ya. Baik, kita ke urutan yang kedua. Jatuh pada Karlen Claresta dari kelas 10-2. Selamat buat Karlen. Ya. Baiklah, saatnya yang paling ditunggu-tunggu di urutan pertama. Siapa ya kira-kira Nanang Ibu? Ya. Jatuh pada Reo Paulus dari kelas 10-3. Selamat buat Reo Paulus. Baik anak-anak ibu sekalian, bagi yang belum berhasil dalam lomba pada tahun ini, masih ada lomba-lomba lain yang akan kita laksanakan selama 3 tahun di SMA Kalam Kudus. Baiklah, silakan nanti akan menghubungi wali kelas untuk mendapatkan hadiahnya. Bagi yang belum berhasil, tetap semangat dan tetaplah pegang kasih, disiplin, dan kita akan berprestasi. Kalam Kudus is the best. Shalom, sampai jumpa kembali. Shalom, hi guys, my name is Sofina Angel Xiaoming. You all can call me Selfie or Angel. I came from 10-4 or Expo class of Christian Kalam Kudus 1 Medan. Right now, I'm going to show you guys my talent that's playing a piano or a keyboard, and I will sing a song too. And the title of the song that's Marvin Gaye by Megan Trainor and Charlie Puth. And actually, to be honest, I don't have a talent on singing thing, but yeah guys, enjoy it. That's Marvin Gaye, got it all. You got the healing that I want. Just like they say in song, until the dawn, that's Marvin Gaye, got it all. We got his kiss that stars out. Don't have to sorrow and go now. Don't keep
Yeah, teachers, that's all for me. Sorry for my mistake, and I'm really thank you for your attention. See you by next video or another excitements. Bye. Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Badan Pengurus Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Medan. Yang kami hormati Direktur Pelaksana Sekolah Kristen Kalam Kudus Medan, Bapak Ferry Yuwandi, Eskom, MM, CHP, CEH, CM. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Bidang Sekolah Kristen Kalam Kudus Medan. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Kalam Kudus Medan, Bapak Poster Sagala SPDGR. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Kalam Kudus Medan, Ibu Ria Hotmaida Sipayung SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua siswa yang telah mempercayakan anak-anak kita untuk melanjutkan pendidikan di SMA Kalam Kudus Medan. Yang kami hormati Bapak Ibu guru mata pelajaran SMA Kalam Kudus Medan, dan yang kami banggakan anak-anak kami siswa kelas 10 SMA Kalam Kudus Medan yang menjadi peserta pengenalan lingkungan sekolah untuk 3 hari yang sudah berlangsung dari tanggal 16, 17 hingga tanggal 19 Juli hari ini di 2021. Anak-anak kami yang kami banggakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena kita masih tetap diberikan kesehatan, diberikan perlindungan khususnya di masa pandemi ini. Kita percaya segala sesuatu apapun yang kita alami tidak terlepas tangan Tuhan tetap mengawali, melindungi kita, bahkan menopang kita. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anak kami yang kami sayangi, kami atas nama SMA Kalam Kudus Medan sangat berterima kasih sekali atas partisipasi dukungan terlaksananya pengenalan lingkungan sekolah yang sudah berlangsung selama 3 hari, yang membawa anak-anak kami, anak-anak kita mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Semoga tujuan pengenalan lingkungan sekolah untuk tahun pelajaran 2021-2022 dapat terwujud. Harapan kami, semua anak-anak kami akan menanamkan profil pelajar Pancasila dalam seluruh aspek kehidupannya. Dimulai dari diri sendiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, lalu mengeksplorasi diri secara mandiri, berefleksi, mendemonstrasikan di dalam berkebinekaan global, berelaborasi, berkolaborasi, bernalar kritis, dan menunjukkan aksi nyatanya secara kreatif. Ingatlah anak-anak kami sekalian, profil pelajar Pancasila itu akan tertanam di seluruh aspek kehidupan kalian, sehingga selama 3 tahun akan menjalani masa-masa pendidikan di SMA Kalam Kudus Medan. Itu bukan merupakan waktu yang singkat, tetapi waktu yang sangat menentukan bagi kamu untuk menentukan kuliah di mana atau bekerja di mana. Oleh sebab itu, berjuanglah untuk memperoleh cita-citamu. Kalian adalah generasi emas bangsa yang akan menjadi pemimpin bangsa ini, meneruskan cita-cita luhur para pejuang kita untuk menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia serta membangun negara yang kita cintai ini. Oleh sebab itu, tetaplah semangat di dalam berkarya, raihlah prestasi demi prestasi di dalam menuju masa depan yang gemilang. Demikianlah sambutan ini kami sampaikan atas nama Kepala SMA Kalam Kudus Medan. Secara resmi kami akan menutup pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Kami undang kepada Bapak Ibu Wali Kelas 101, wah ini kebetulan ibu-ibu, 101, Ibu
Mira Rumah Buta, Ibu Wali kelas 10-2, Ibu Duan Sairin Sinaga, Ibu Eloy Simanjuntak sebagai wali kelas 10-3, dan Ibu Eksar Situmorang sebagai wali kelas 10-4. Anak-anak Ibu sekalian, secara resmi pada hari ini tanggal 19 Juli 2021 di hari Senin, kami akan menutup pengenalan lingkungan sekolah SMA Kristen Kalam Kudus Medan, ditutup secara resmi. Sebagai akhir kata kami akan membacakan pantun. Tidak enak kalau tidak ada pantunnya. Buah duku dua buah kedondong, semangat dong. Yuk Bu, kita sama-sama angkat tangan. 1, 2 ya. Buah duku buah kedondong, semangat dong. Buah duku buah kedondong, berkarya dong. Buah duku buah kedondong, berprestasi dong. Akhir kata, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kita akan menutup seluruh rangkaian kegiatan kita di dalam doa penutup. Anak-anak kami boleh mengambil sikap berdoa, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Secara khusus ketika Tuhan masih memberkati kami, memberkati setiap aktivitas dan kegiatan kami, masa pengenalan lingkungan sekolah dalam beberapa hari ini, Tuhan yang sudah menyertai kami. Biarlah apa yang sudah kami lakukan, kegiatan kami, semuanya itu berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih juga buat anak didik yang sudah Tuhan percayakan mendaftar bergabung di Sekolah Kristen Kalam Kudus Medan di tingkat SMA. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kalaupun saat ini kami mengikuti setiap proses pembelajaran, bahkan masa pengenalan lingkungan sekolah kami beberapa hari ini secara daring, Tuhan yang boleh memberkati. Kami meyakini dan percaya Allah kami tidak terbatas, Allah yang dapat menjangkau kami satu persatu. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami tetap bersandar dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kami satu persatu dimanapun saat ini kami berada. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati anak didik kami, berkati keluarga mereka ya Bapa. Di tengah-tengah pandemi ini, biarlah mereka boleh mengandalkan Tuhan di dalam mengikuti proses pembelajaran di semester baru ini yang akan kami mulai ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati mereka, memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga takut akan Tuhan boleh ada di dalam hati mereka ketika mengikuti proses pembelajaran secara daring yang akan diberikan oleh Bapak Ibu Guru, bahkan wali-wali kelas yang akan juga mendampingi mereka. Ke dalam tangan-Mu juga kami serahkan orang tua mereka ya Tuhan. Biar Tuhan yang boleh menyertai dan memberkati setiap pekerjaan orang tua daripada anak didik kami. Berkati Bapak Ibu Guru, berkati juga Ibu Kepala Sekolah yang sudah juga memberikan kami masukan secara khusus kepada anak didik kami, memberikan semangat dan motivasi. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan memberkati Ibu Kepala Sekolah Ibu Irene Bukit, bahkan Wakil Kepala Sekolah ada Pak Poster, bahkan juga ada Ibu Ria Sipayung. Berkati juga para wali kelas kelas 10 yang Tuhan percayakan di tahun ini untuk boleh mendampingi, untuk boleh menjadi pendamping anak-anak kami yang Tuhan percayakan di Sekolah Kristen Kalam Kudus Medan. Bahkan Bapak Ibu Guru juga yang mengajar di seluruh jenjang baik dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 juga Tuhan yang boleh memberkati. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Terima kasih untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah kami juga Tuhan. Di dalam dan melalui diri Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.